terkadang kita suka salah. Padahal mediasi itu ada kuasa khusus untuk mediasi. Gitu ya? Ya. Kalau memang salah satu pihak tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak ada, yang patut, maka dia memberikan kuasa kepada penasihat hukum biasanya. Kalaupun penasihat kuasa hukumnya atau surat kuasanya kepada penasihat hukum dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara. Itu boleh ya? Oh, tidak boleh. Dia harus punya kuasa tersendiri khusus untuk mediasi. Oh. Jadi khusus untuk mediasi. Apabila pihak tersebut juga tidak bisa menunjukkan kuasa khusus untuk mediasi, pihak lawan bisa menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti dianggap tidak hadir atau bagaimana? Dianggap tidak hadir Oh gitu. dan tidak berniat untuk dimediasi. Tidak etikat baik ya? Tidak beretikat baik. Oke. Nah kemudian setelah acara mediasi lalu bagaimana bang? Apabila mediasi itu berhasil, berarti Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Sobat Kongko Hukum, kali ini kita bertemu Bang Burdipin Hadi. Lagi di mana nih Bang? lagi di Pengadilan Negeri Tangerang. Habis sidang atau gimana Bang? Alhamdulillah kita tadi baru selesai sidang. Acaranya? Acara tadi kebetulan baru sidang pertama, gugatan Baru dibacakan. baru dibacakan. Nah, pas gugatan perdata berarti ya? Ya, Nah, Bang, kita ini agar masyarakat atau soal pokok hukum paham juga Bang tentang hukum acara perdata. Kita pokok hukum tentang hukum acara perdata Bang. boleh. Itu gimana Bang? Proses ketika kita ada masyarakat mau mengajukan gugatan itu gimana Bang? Yang pertama-tama, ini yang prosedur di pengadilannya atau gimana? Iya, maksudnya pengadilan. Oke, yang pertama-tama kita daftarkan gugatan di pengadilan, Ya. bisa melalui manual, bisa melalui ekor, Memang manual masih bisa Bang? masih bisa juga, Bukannya ditolak? masih bisa. Masih bisa? Masih bisa. Kalau dia bukan lawyer? masyarakat hukum yang tidak memakai lawyer, dia bisa pakai hukum. Kalau lawyer? Lawyer harus pakai ekor. Ekor wajib ya? Betul, wajib. Oke, terus? Terus setelah didaftarkan pengadilan, kita bayar SPUM-nya dulu di bank yang bersangkutan yang ada hubungan kerja dengan pengadilan negeri setempat. Berikutnya kita dapat pemberitahuan atau rilas dari pengadilan tanggal berapa dimulainya sidang. Iya. Setelah diketahui baru kita datang pada saat sidang pertama. Gitu ya? Ya, pada saat sidang pertama hakim biasanya membuka sidang itu ada dua. Ada sidang tertutup dan ada sidang terbuka. Apa tuh pengertian tertutup dan terbuka Bang? Kalau sidang tertutup biasanya sidang yang berhubungan dengan perceraian, Terus? berhubungan dengan rumah tangga. Privasi ya? Iya, Itu nggak referensi. Tidak boleh. Bukannya buka tutup? Tertutup itu. Oh, tertutup, bukan buka Iya, tutup? Buka. Di rumah mungkin buka tutup gitu. Kalau sidang terbuka, biasanya itu penetapan, permohonan, ataupun gugatan biasa. Gugatan juga dua, Oke. gugatan biasa dan gugatan sederhana. Oke. Berikutnya, umpama ini gugatan biasa, majelis hakim membacakan dan menanyakan kepada para pihak, apakah para pihak sudah pada cukup? Cukup. Kalau belum Oke. cukup? Kalau belum cukup, majelis akan menunda mungkin 1 minggu atau 2 minggu untuk memanggil kembali pihak yang belum hadir. Kalau dipanggil nggak datang lagi? Sampai 2 kali biasanya majelis memanggil. Kalau nggak datang juga? Perkara lanjut. Oh, gitu ya? Ya. Pada saat perkara lanjut, majelis menanyakan kembali. Salah satu pihak mungkin tidak hadir, baru majelis menyatakan, oke, perkara kita lanjut ya. Nah, agenda pertama adalah mediasi. Oke. Mengacu tentang mediasi tadi, mengacu pada Perma nomor 1 2016, menyatakan bahwa para pihak wajib hadir di persidangan dalam melakukan mediasi. Nah, Bang, gini Bang, mediasi ini kan kalau kita di hukum acara perdata ada pokok perkara ada mediasi. Ya. Ini apakah perkara ini menjadi satu surat kuasa atau bagaimana Bang? Terkadang kita suka salah. Padahal mediasi itu ada kuasa khusus untuk mediasi. Gitu ya? Ya. Kalau memang salah satu pihak tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak ada, yang patut,
maka dia memberikan kuasa kepada penasihat hukum biasanya. Kalaupun penasihat kuasa hukumnya atau surat kuasanya kepada penasihat hukum dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara. Itu boleh ya? Oh, tidak boleh. Dia harus punya kuasa tersendiri khusus untuk mediasi. Oh. Jadi khusus untuk mediasi. Apabila pihak tersebut juga tidak bisa menunjukkan kuasa khusus untuk mediasi, pihak lawan bisa menyatakan bahwa mediasi dinyatakan gagal. Berarti dianggap tidak hadir atau bagaimana? Dianggap tidak hadir Oh gitu. dan tidak berniat untuk dimediasi. Tidak etikat baik ya? Tidak beretikat baik. Oke. Nah kemudian setelah acara mediasi lalu bagaimana bang? Apabila mediasi itu berhasil, berarti dilaporkan kepada majelis yang berperkara yang Pokok perkara ya? pokok perkara dinyatakan damai atau bagaimana. Mediasi berhasil. Berhasil. Kalau mediasi gagal, PP juga langsung memberikan laporan kepada majelis bahwa mediasi gagal. Nah, lanjut. Dan biasanya minggu berikutnya atau ditentukan oleh hakim tersebut untuk perkara lanjut dengan Sidang kepada pokok perkara ya? pada pokok perkara jawab menjawab. Oke, nah kemudian acara jawaban. Jawab menjawab. Acara jawaban itu gimana bang? Dilaksanakan di ruang sidang atau bagaimana bang? Biasanya kalau perdata kan hanya cukup anggap sudah dibacakan. Iya. Dari pihak tergugat atau terlawan, dia menjawab dari isi gugatan tergugat atau Oke. terlawan. Berarti dibacakan boleh dong? Dibacakan boleh, tapi kebanyakan tidak dibacakan karena cukup panjang biasanya jawaban. Dianggap dibacakan. Anggap sudah dibacakan. Itu tapi sudah memenuhi syarat formalnya Sudah ya. urusan formalnya. Sebelumnya kan hakim juga menanyakan apakah mau dibacakan ataukah anggap sudah dibacakan. Terus setelah itu bagaimana? Nah, setelah jawaban, minggu berikutnya biasanya majelis hakim memberikan waktu lagi untuk replik dari pihak penggugat ataupun pelawan. Oke. Dan sama seperti minggu lalunya, jawaban anggap sudah dibacakan atau mau dibacakan. Dan berikutnya lagi setelah replik, duplik. Duplik itu dari tergugat atau terlawan. Mempertegas jawabannya ya. Setelah duplik, Setelah duplik, bukti pembuktian. bukti pembuktian. Ini apa nih yang Pada saat bukti itu kan ada bukti fakta, saksi fakta, bukti alat surat, bukti surat yang Bukti dimiliki tertulis oleh ya. penggugat, iya. Oke. Bukti tertulis. Setelah bukti tertulis dari pihak penggugat, biasanya berikutnya bukti tertulis dari pihak tergugat. Oke. Dari Setelah penggugat ke tergugat. ya, Dari setelah- situ setelah bukti alat tambahan bagaimana? Boleh? boleh. Alat tambahan diperbolehkan ya? Iya. Sesuai pokok hukum. Iya, betul. Sepanjang perkara belum diputus atau majelis hakim menyatakan, oke, kita tambah waktu lagi kalau ada pihak-pihak mau menambahkan bukti silahkan. Oke. Setelah bukti dari tergugat, langsung biasanya saksi. Saksi juga dari penggugat terlebih dahulu. Gitu ya. Ya, alangkah baiknya saksi itu minimal 2 orang. Kalau satu orang? Kalau 1 orang itu bukan saksi, Oh, itu jadi adalah petunjuk. Ulus testis. Ulus testis, nulus testis. Satu Ya. saksi bukan saksi. Satu saksi bukan saksi. Oke. Jadi alangkah baiknya 2 saksi atau lebih. Itu lebih baik ya. Lebih baik, lebih Oke. yakin. Hakim juga lebih yakin. Lebih mantap ya. Lebih mantap. Setelah saksi bang, Setelah saksi penggugat, baru saksi dari tergugat dipersilahkan. dipersilahkan. Namun kalau penggugat mau nambah saksi bagaimana? Ternyata oh baru ketemu orangnya, oh ini baru terpikir dia. Nah, tinggal tergantung majelis hakim. Kalau majelis hakim mempunyai waktu, karena kalau perkara perdata itu tidak boleh dari 5 bulan. Oh gitu ya. Pada 6 bulan. Ya, 5 bulan. 5 bulan ya. Dulu 6 bulan, sekarang 5 bulan. Oke. Kalau masih ada waktu, majelis biasanya menawarkan apakah masih ada saksi ataukah bukti. Iya. Kalau tidak ada, perkara lanjut. Oke. Dengan kalau dia berperkara tentang sengketa tanah, biasanya ada sidang lapangan, PS namanya, Oke. pemeriksaan setempat. Sidang PS. Ya, pemeriksaan setempat. Kalau tidak ada, kalau bukan Kalau perkara bukan tanah, perkara tanah, biasanya tentang pas prestasi langsung ke kesimpulan, kemudian mekanisme setelah kesimpulan, lalu apa bang? putusan. Putusan ya. Agenda putusan itu biasanya majelis hakim hanya membacakan amarnya dan poin-poin penting tentang pertimbangan dari majelis hakim. Oke. Majelis hakim tidak akan membacakan seluruh isi dari putusan, Yang penting-penting aja. yang penting-pentingnya saja. Oke. Dan putusan aslinya biasanya keluar dari
panitera dari PP itu 2 minggu paling cepat. Setelah dibacakan yang paling cepat ya, Paling bisa cepat. lebih lama lagi. Bisa lebih lama lagi. Oke, terima kasih Kongko Hukumnya Bang Murdipin Hadi. Sama-sama. Semoga ini memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk Sukses selalu. update video-video Kongko Hukum berikutnya. Makasih Kongko Sama, Hukum. Kongko Hukum.